Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul 'arsyil 'azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Al akhwat wal ummahat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Kita masuki pasal keempat dari bab beriman kepada hari akhir, yaitu halaman 123. Pasal keempat dalam bab ini adalah berkaitan dengan kiamat dan tanda-tandanya. Kiamat adalah tibanya saat yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 46 dan surat Al-Jathiyah ayat 27. Kedua ayat ini berbunyi wa yauma taqumus sa'atu, dan pada hari terjadinya kiamat. Yauma taqumus sa'ah, as-sa'ah di sini kiamat. Kiamat disebutkan dalam Al-Qur'an dengan banyak nama. Ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghashiyah, ada At-Tammah, ada Al-Waqi'ah, juga Al-Haqqah, terus ada As-Sakhah, ada Yaumul Hisab, ada Yaumuddin, dan banyak lagi. Syekh Umar Al-Ashqar kalau tidak salah, rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Tanda-tanda Kiamat Besar menyebutkan sampai ada 30-an atau 20-an lebih nama dari kiamat yang tersebut di dalam Al-Quran. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta dan juga bersambung dengan hari dibangkitkannya umat manusia dari alam kuburnya. Itu kiamat. Kalau hari kehancuran, maka itu dialami oleh mereka yang masih hidup di saat terjadinya kiamat. Tapi yang mengalami hanya orang-orang yang kafir semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan la taqumus sa'ah illa hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi ini tidak lagi Allah disebut. Sudah tidak ada lagi orang yang nyebut nama Allah. Jadi sudah sangat kufur. Maka kita berdoa semoga kita tidak mengalami hari kiamat. Juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiamat tidak terjadi kecuali yakni terhadap umat yang paling jelek, manusia yang paling jelek, yaitu jelek akidahnya, agamanya. Dan kiamat itu sesuatu yang pasti terjadi.
Dalilnya sangat banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran saja sudah sangat banyak. Di sini disebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, diantaranya 3. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 5, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu atiyah itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun mengenai akan terjadinya kiamat. Bagi orang yang beriman, maka wajib ia mempercayai bahwa kiamat itu pasti terjadi. Orang yang mengingkari kiamat itu akan terjadi, maka dia kafir. Dia telah kafir. Meskipun dia mengerjakan ibadah sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Karena tidak percaya kiamat akan datang berarti tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak percaya dengan Al-Quran berarti tidak percaya dengan Allah. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Di sini bahkan langsung disebutkan wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur, yaitu setelah kehancuran kiamat. Itu nanti ada bagian yaumul ba'si, hari kebangkitan. Itu terjadi setelah hari kehancuran. Kehancuran sudah sebagaimana kita sebutkan, ada 3 tiupan yang sudah kita jelaskan terdahulu. Masih ingat tiupan apa yang pertama? Tiupan yang menimbulkan rasa takut, ketakutan yang dialami oleh semua yang hidup pada masa itu, bahkan yang di langit, kecuali yang Allah kehendaki. Ada menyebutkan ulama diantaranya mereka adalah para bidadari dan juga wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang akan menjadi pelayan bagi penghuni surga. Selainnya ketakutan. Kemudian tiupan yang kedua, tiupan apa? Kematian. Ketika ditiupkan di tiupan yang kedua, ada yang mengatakan tiupan ketakutan langsung diiringi dengan kematian, sehingga dianggap sebagai satu. Tiupan ketakutan yaitu nafkhatul faza, dan tiupan kematian nafkhatus sa'qi. Ini ada yang memisahkan dua hal nama ini karena ada tersebut dalam Al-Quran, dan ada yang mengkategorikan ini satu, dua tapi satu. Dan tiupan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tiupan yang menunjukkan kebangkitan. Ini yang disebutkan di sini wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Ketika ditiup pada tiupan yang ketiga ini atau ketiupan terakhir, maka semua yang ada di alam semesta, semuanya akan yang ada di alam yang yakni yang pernah hidup di muka bumi akan dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di hari yakni yaumul ba'si, hari kebangkitan. Di dalam ayat ini surat Al-Hajj ayat 7 Allah katakan wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Ini adalah dalil bahwa kiamat itu pasti terjadi dan benar-benar akan terjadi dan tidak ada keraguan sedikit pun mengenai bakal terjadinya kiamat. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir ayat 59. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman wa inna sa'ata la atiyatun la raiba fiha.
Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Sungguhnya hari kiamat itu benar-benar. Kata la pada kata atiyah, la'atiyah itu lamnya adalah lam makna takkid, penegasan, yaitu benar-benar, sungguh-sungguh, atiyatun akan datang, yaitu akan terjadi. Sungguhnya kiamat itu benar-benar akan terjadi, akan datang. La atiyatun la raiba fiha, la tidak ada, raiba keraguan sedikit pun, fiha yakni fi saati, mengenai terjadinya kiamat. Jadi kiamat benar-benar akan terjadi tanpa ada satu keraguan pun. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, mereka tidak percaya akan terjadinya kiamat. Dan orang yang beriman dengan orang yang berkafir, yang kafir, itu perbandingannya sangat jauh. Kalau tanpa Ya'juj Ma'juj, perbandingannya 1/10 dari 100%. Atau dikatakan oleh Nabi SAW, nanti Allah berfirman di hari kiamat, memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memasukkan dari anak keturunan Adam, termasuk di dalamnya Ya'juj Ma'juj. Di satu riwayat menyebutkan, di setiap 1000 anak keturunanmu, masukkan 999-nya ke dalam neraka. Artinya yang selamat dari setiap 1000 hanya 1 orang. Itu diterangkan itu bila Ya'juj Ma'juj dihitung. Kalau tanpa Ya'juj Ma'juj, ada riwayat juga yang di dalam Sahih Bukhari disebutkan pula, utuslah dari setiap 100 anak keturunanmu 99-nya ke dalam neraka. Kirim 99 anak keturunanmu wahai Adam alaihissalam ke dalam neraka, sehingga di setiap 100 hanya 1 yang masuk surga. Berarti 1/1-nya 1% yang masuk surga dari seluruh manusia. Maka sungguh tadi bahwa kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah. Mereka meskipun banyak yang mengaku muslim, tapi Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tapi Allah katakan wa ma hum bimumin. Mereka itu sejatinya, sebenar-benarnya tidak beriman, yaitu kaum munafikun. Kaum munafik itu bersama dengan kita, dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik, karena dohirnya mereka muslim. Dan kita tidak perlu mencari, cuman kita harus mewaspadai untuk diri kita dan mewaspadai orang-orang yang terkena ciri-ciri itu. Nggak usah menilai, tetapi mewaspadai. Ini dalil ketiga mengenai bahwa kiamat itu pasti terjadi adalah surat Al-Qamar ayat 1. Allah Subhanahu wa taala firmankan, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamaru. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat datangnya hari kiamat atau saat itu, yaitu hari kiamat. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamaru, dan bulan telah terbelah. yakni di zaman hidupnya Nabi SAW, bulan itu pernah terbelah, sudah dibelah oleh Nabi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena permintaan orang-orang musyrikin yang menantang Nabi. Kalau engkau benar seorang Rasul dan Nabi, maka coba belah bulan. Allah tahu bahwa mereka tidak akan beriman juga meskipun Allah tunjukkan, tapi di situ untuk memperlihatkan yaitu sifat orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, bahwa mereka yang kafir itu apapun bukti-bukti itu disampaikan kepada mereka, bahkan dengan bukti yang tidak bisa terelakkan sedikit pun kebenarannya,
tetap saja tidak akan membuat mereka beriman. Seperti kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad. Sama, mereka juga tidak beriman setelah Allah buktikan suatu hal yang paling mustahil terjadi bagi manusia, keluarnya onta dari belahan batu besar. Tapi mereka tidak beriman. Demikian pula. Nah, ini Nabi SAW diutus, kiamat itu sudah dekat. Dibandingkan ditarik mundur dari awal Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mungkin Allah hanya Allah yang tahu, bisa jutaan tahun, bisa ratusan juta tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Iqtarabatis sa'atu, kiamat itu dekat datangnya. Maknanya bahwa kiamat itu pasti datang karena sudah dekat. Dan salah satu tanda telah dekatnya kiamat yaitu bulan telah terbelah. Bulan itu telah pernah terbelah. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalil keempat dari hadis yang sangat jelas, Nabi mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahataini. Ketika aku diutus oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul, dan akan terjadinya kiamat, ini sudah seperti dua jari ini. Beliau isyaratkan, yakni yukrinu isba'ahu as-sababah wal wusta. Beliau sandingkan jari telunjuknya dengan jari tengah, menunjukkan dekat. Maknanya bukan seperti ini. Kalau seperti ini jauh, atau seperti ini jauh, tapi ini sudah berdampingan, menunjukkan sangat dekatnya hari kiamat. Meskipun sudah 1400 tahun lebih, hampir 1000, mungkin 1450 tahun lebih, dan ini bukan waktu yang panjang bila dibandingkan ke belakang. Dari Nabi SAW dengan Nabi Adam saja sudah, kita tidak tahu berapa puluh ribu tahun. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Belum lagi ditarik sebelum Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini semua adalah dalil-dalil. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan, membuktikan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Bagi orang yang beriman, maka wajib mengimani bahwa kiamat itu pasti terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang merahasiakan terjadinya kiamat. Allah merahasiakan. Bahkan malaikat paling mulia pun, malaikat Jibril alaihissalam, tidak tahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan Sayyidul Bashar, penghulu bagi seluruh anak Adam, Sayyidu waladi Adam, atau yaitu manusia yang paling mulia dari seluruh manusia, juga tidak tahu. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyerupai manusia yang bertamu dan bertanya kepada Nabi, menanyakan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Atau akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan kiamat terjadi. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti hanya Allah yang tahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang engkau tanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Ya, dari yang bertanya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya Sayyidul Malaikah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, dan yang ditanya Sayyidul Bashar, manusia yang paling mulia, dan kedua-duanya tidak tahu. Dan ini adalah bukti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu. Dan itu yang disebutkan bahwa ilmu mengenai kapan terjadinya kiamat, artinya bahwa yang tahu kiamat itu kapan terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil-dalil tersebut adalah yakni satu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat banyak, cuma di sini tunjukkan 3 di antaranya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 187.
Al-A'raf ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ah. Orang-orang kafir mereka menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya kiamat. Ayyana mursaha, bilakah terjadinya kiamat? Mursaha yakni ditegakkannya kiamat. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang bertanya, innama ilmuha inda rabbi. Ini kalimatnya, innama ilmuha inda rabbi. Sungguhnya yang tahu tentang kapan terjadinya kiamat hanyalah Rabbku. Itu makna bebasnya. Atau sungguhnya pengetahuan tentang terjadinya kiamat hanya ada pada Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, selain hanya Allah. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengenai waktu terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sakulat fis samawati wal ardi. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan yang di bumi. Jadi huru-hara kiamat itu maha dahsyat, sampai yang di langit pun ketakutan yang luar biasa, kecuali illa man sya Allah, kecuali hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki tidak ikut merasakan ketakutan. La yujal sakulat fis samawati, yakni sangat berat huru-haranya bagi makhluk fis samawati yang ada di langit, wal ardi yang di bumi. La ta'tikum illa bagatatan. La ta'tikum, kiamat itu tidak akan datang kepada kamu illa kecuali bagatatan. Bagatatan itu tiba-tiba, sekonyong-konyong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung yakni dari mara bahaya kiamat atau hari kengerian-kengerian kiamat. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu mengenai kapan datangnya kiamat seolah-olah engkau benar-benar mengetahuinya. Hafiyun anha, benar-benar mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Itu. Kul innama ilmuha indallah. Di sini Allah tegaskan ulang masih dalam satu ayat, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ilmuha, bahwa sungguhnya yang tahu tentang hari kiamat itu kapan terjadinya, yakni indallah, ilmunya hanya ada di sisi Allah, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hanya Allah yang tahu. Hanya saja Allah memberitahukan kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda mulai dekatnya hari kiamat, yaitu dengan diutusnya beliau. Itu sudah tanda. Tanda kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk membelah bulan sebagai bukti akan kebenaran kenabiannya. Itu tanda kedua. Tanda ketiga terus nanti bersambung, yakni dengan terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala. Itu juga merupakan tanda-tanda kecil mengenai sudah dekatnya hari kiamat. Nah, nanti tanda-tanda besar yaitu munculnya Imam Mahdi, lalu munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian munculnya Ya'jud Ma'jud keluar dari tempat, yakni tempat pengurungannya, karantinanya. Nanti kemudian diikuti lagi dengan munculnya antara satu dari dua hal yang sangat beriringan, yaitu entah matahari lebih dahulu yang akan muncul dari tempat terbenamnya dari barat, atau akan munculnya binatang dari dalam bumi yang akan berbicara kepada manusia, juga yang akan memberi tanda di dahinya setiap manusia, yaitu yang kafir dan yang mukmin. Karena nanti setelah Nabi Isa turun, yang ada dua golongan manusia saja yang tersisa nantinya, yaitu antara muslim dan kafir.
Saat itu masih ada Yahudi, karena orang Nasrani akan masuk Islam semua, karena mereka mengikuti Nabi Isa akan masuk Islam semua. Sedangkan orang Yahudi tetap di dalam kekafirannya, dan mereka akan dihabisi sebagaimana mereka menghabisi saudara-saudara kita di Palestina atau di Gaza. Mereka akan dihabisi sampai ke akar-akarnya sehingga tidak tersisa. Ya, ini yang mereka kafir. Kalau yang beriman tentu tidak. Yang kafir, maka mereka akan dihabisi. Sehingga yang ada antara itu saat itu adalah orang beriman dan orang kafir. Nantinya ketika kiamat itu terjadi, yakni orang-orang mukmin semua akan diwafatkan. Dan ada tanda-tanda besar lainnya seperti yakni kalamullah Al-Qur'anul Karim akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada di muka bumi ini satu lafaz Allah pun di dalam kitab ataupun buku siapapun. Semua orang yang ada kitab seperti ini nanti ayat-ayat Qur'annya akan hilang. Semua ayat Qur'an akan hilang, sehingga Al-Qur'an mushaf yang disimpan oleh manusia begitu tengok hilang, seperti kertas yang tulisannya luntur hilang tapi bersih menjadi tidak ada tulisannya. Itu bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan tidak pantas ketika kiamat terjadi kalam Allah ada di muka bumi ini. Maka akan kembali minhu bada'a wa ilahi ya'ud. Kata para ulama, dari Allah lah Al-Quran itu datang dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk, sebagaimana yang telah lalu kita bahas. Kul innama ilmuha indallah. Katakan sungguhnya ilmu kapan terjadinya kiamat hanya ada pada Allah, di sisi Allah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Akan tapi sungguhnya kebanyakan manusia tidak mengetahui, yaitu tidak meyakini. Tidak mengetahui di sini tidak meyakini kapan terjadinya kiamat atau akan terjadinya kiamat. Kemudian bukti lain bahwa hanya Allah yang tahu adalah surat Luqman ayat 34. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah lah yang di sisinya saja pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat. yakni kiamat kapan terjadinya hanya Allah. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 63 Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya-tanya kepadamu tentang kapan terjadinya kiamat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ilmuha indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang kapan terjadinya kiamat itu indallah, ada di sisi Allah. Ini persis seperti yang ada di surat Al-A'raf ayat 187, yakni yang di halaman 124. Qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'alla sa'ata takunu qariba, bisa jadi hari berbangkit itu, hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Takunu qariba, yakni sudah dekat waktunya, mengisyaratkan bahwa sisa umur bumi ini tinggal sedikit lagi, yang maknanya seseorang hendaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya hari kiamat. Sebagaimana pernah, yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu majelis, beliau sedang menyampaikan peringatan, pelajaran kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu datang atau ada seorang dari Arab pedalaman, Arab Badui, yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya terus berbicara, kemudian Nabi bertanya, ma'a'datta laha, bertanya kepada orang yang bertanya tadi,
apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat. Isyarat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan kapan terjadinya kiamat yang harus kamu ketahui, tetapi yang lebih penting apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dan ini namanya uslubul hakim, yaitu gaya bahasa yang bijak. Ketika ada pertanyaan itu tidak perlu dijawab, tapi dijawabnya dengan pertanyaan yang lebih bermanfaat, yang lebih membawa kepada manfaat. Itu jawabannya adalah hal-hal yang lebih perlu diketahui, yakni ma'adatalah, apa yang sudah kamu persiapkan. Ini yang lebih patut untuk kita ketahui. Kemudian kita masuk kepada poin kedua, yaitu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat, seperti kita sebutkan di awal tadi, bahwa tanda-tanda kiamat itu ada sebagian ulama membaginya kepada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ada juga yang membagi kepada 3, yaitu di tanda-tanda kecil ini dipilah menjadi 2. Yang kecil sekali, yang yakni di awal dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terbunuhnya Utsman ibnu Affan. Nanti juga ada tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda pertengahan seperti banyaknya kemaksiatan di muka bumi, banyaknya terjadi pembunuhan bukan untuk suatu hal yang penting, yaitu bukan karena peperangan, ya peperangan termasuk diantaranya, tapi pembunuhan, kemaksiatan merebak dengan dahsyatnya, termasuk diantaranya juga nanti ada dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyembah berhala, dan sudah ada di zaman kita orang-orang yang menghambakan dirinya di depan kuburan orang-orang yang sudah mati. Itu merupakan apa yang sudah diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga banyak lagi, seperti diantaranya akan ada seseorang yang menzinai ibunya, dan itu juga sudah terjadi di zaman kita dan masih juga terjadi. Dan bahkan ada orang yang berzina di tengah jalan, dan itu juga sudah terjadi dan masih juga sering terjadi, dan bahkan artinya dipertontonkan perbuatan mereka, dan itu sudah sangat banyak sekali. Ini merupakan tanda-tanda pertengahan menurut sebagian ulama, dan ada yang mengkategorikannya itu semua bagian dari tanda-tanda kecil. Bahkan bila ditimbang, maka sungguhnya semua tanda-tanda kecil ini sudah, dan pertengahan sudah terjadi dan masih terjadi tanda-tanda pertengahan. Kalau tanda-tanda kecil sudah berakhir, seperti diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tidak akan mungkin lagi ada. Kemudian meninggalnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, juga itu sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Itu kategori yang ringan. Dan beberapa peristiwa lain. Yang pertengahan yang masih terjadi dan sudah terjadi dan masih terjadi, yaitu ya tadi banyaknya pembunuhan, terbukanya kemaksiatan dan hal-hal lain. Tanda-tanda ini di sini disebutkan tanda-tanda sebagai yakni tanda akan atau sudah mulai dekatnya hari kiamat, atau tanda yang menunjukkan gerbang kiamat itu sudah mulai terbuka, sehingga artinya sudah semakin dekat. Dan ada tanda sughra dan ada pula tanda kubra atau al-alamat atau asyratus sa'ah as-sughra, asyratus sa'ah al-kubra. Dan ia berarti sudah ada di ambang pintu terjadinya kiamat. Yang di sini dikategorikan 2, diantaranya adalah sughra, tanda-tanda kecil dari akan terjadinya kiamat. Malaikat Jibril ketika bertanya kapan hari kiamat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Wa sa'ukhbiruka an asyratiha. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tapi aku akan ceritakan kepadamu tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat. Ini adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil atau tanda-tanda pertengahan.
Apa itu? Idza waladatil amatu rabbaha, apabila budak perempuan melahirkan tuannya, yaitu bagaimana terjadinya seorang budak melahirkan tuannya. Ada seorang raja memiliki budak yang kemudian kan halal budak dikumpuli oleh pemiliknya, yaitu sang raja. Lalu lahirlah anak, dan anaknya menjadi putra mahkota, ibunya tetap menjadi budak meskipun namanya Ummul Walad. Ini namanya bahwa dia akan, yakni anak yang akan menjadi tuan bagi budaknya, karena itu dia arti. Tapi ada juga yang mengartikan, yaitu ketika seorang ibu melahirkan anak yang anaknya kemudian bersikap sewenang-wenang kepada ibunya. Tapi pengertian ini wallahu ta'ala alam tidak ditunjuk secara langsung, secara makna, meskipun itu terjadi. Apakah itu bagian dari yang diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis ini atau bukan? Tetapi yang zahirnya yaitu bahwa ada budak yang dikumpuli oleh tuannya yang melahirkan anak, yang kemudian anak itu menjadi tuan bagi ibunya. Dan ini sudah terjadi banyak, bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesudahnya, di kerajaan-kerajaan sesudahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa idza tatawala ru'atul ibilil buhmi fil bunyan, apabila penggembala unta yang maknanya mereka orang yang tidak punya harta, yang tidak punya pakaian, kemudian mereka dengan cepatnya menjadi developer. Tatawala fil bunyan, banyak membangun sampai menjulang tinggi. Ada yang menerjemahkan tatawalal bunyan, yaitu membuat bangunan bertingkat, untuk mengisyaratkan bahwa orangnya tadi nggak punya apa-apa kemudian menjadi kaya raya. Ada juga mengatakan tatawala fil bunyan, yaitu banyak membangun bangunan sehingga banyak sekali bangunannya. Ya kalau zaman sekarang mungkin developer, tapi bukan itu. Ya ini seseorang yang punya banyak rumah, dulunya tidak punya apa-apa, tapi kemudian dia dulunya hanya seorang penggembala. Penggembala ini bukan mutlak dia harus penggembala, tetapi mengisyaratkan orang yang betul-betul miskin sebelumnya, dari keluarga miskin, terlahir miskin, dan bahkan merasakan kemiskinan, tapi kemudian dia menjadi seorang kaya raya. Dan zaman kita ada yang dulunya cuman penjual koran atau dia office boy di sebuah kantor perumahan, yang kemudian dia menjadi bos dari sebuah developer perumahan, sampai omsetnya ratusan miliar atau puluhan miliar. Itu betul-betul terjadi di negeri kita saja ada. Dia asalnya cuma office boy, tapi kemudian dia berubah, tidak lama berubah dan menjadi pemilik dari ataupun direktur utama dari perumahan itu. Dan omsetnya itu sampai ratusan miliar, kalau tidak salah ratusan miliar atau puluhan miliar, dan itu sangat luar biasa. Ratusan miliar dalam tahun kalau nggak salah apa-apa. Ini menunjukkan kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin sebagian mereka yang memperoleh kekayaan itu yang masih dengan cara halal. Ada juga orang yang memperoleh kekayaan dengan asal mendapatkan kekayaan. Dulunya dia orang miskin, tapi kemudian menjadi salah satu pejabat yang kemudian menjadi kaya raya. Ada lagi yang yakni dengan cara yang korupsi segala macam. Ini semua bukti. Ada yang mungkin dia sebagai dulunya orang rakyat biasa kemudian jadi bintang film dan kemudian menjadi kaya raya. Sampai ada yang cerita di antara mereka, dulu saya penjual loper koran. Ada yang mengatakan saya dulu kernet bus di Jakarta, tapi kemudian menjadi orang kaya raya. Dan itu banyak sekali terjadi. Ini menunjukkan bukti kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda kiamat kecil yang kedua,
berperangnya kaum muslimin melawan kaum Yahudi. Ini mestinya lebih dekat kepada yakni pertengahan. Ini termasuk di dalamnya adalah peristiwa yakni antara kaum muslimin di Palestina dengan orang-orang Bani Israel, yaitu kaum Yahudi yang masih sampai sekarang, yang masih terus, dan juga pendukungnya. Imam Muslim meriwayatkan, dan nanti akhirnya apa? Kemenangan orang kaum muslimin atas orang Yahudi, dan itu nanti wallahu ta'ala alam ketika dipimpin Imam Mahdi atau bersama juga dengan Nabi Isa alaihi wassalam. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda fayaqtulahumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru wasyajaru ya muslimu ya Abdullah hadza yahudiyyun khalfi fata'ala faqtulhu illal gharqadu fa innahu min syajaril yahud. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga terdapat di dalam riwayat Imam Bukhari. La taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yuqatilal muslimun al yahuda, sampai nanti orang-orang muslim akan memerangi orang-orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun, mereka akan dibunuh oleh orang-orang muslim. Hatta yahtabi al-yahudi min wara'il hajari wasyajar, sampai orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon dan juga bersembunyi di sebuah batu besar yang menghimpitnya, tapi batu itu bilang, ya Muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Muslim, hada Yahudi warai, ini ada orang Yahudi di belakangku, uqtulhu, bunuh dia. Allahu Akbar. Batu benar-benar akan berbicara kepada kaum muslimin. Ini yang menyebutkan termasuk tanda-tanda pertengahan dan bisa jadi termasuk tanda sudah ambang dekatnya kiamat, yakni sudah hampir tanda besar. Uqtulhu, bunuh dia. Batu, pohon berbicara kepada kaum muslimin. Sebagaimana juga dulu ada batu di Mekah dan pohon di Mekah yang suka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW sebelum Nabi hijrah. Sampai Nabi ketika datang ke kota Makkah lagi, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, saya masih ingat tempat batu dan pohon itu yang suka ngucapin salam kepadaku ketika aku dulu di Mekah. Nabi SAW mengenang betapa batu dan pohon pun mengucapkan salam kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya, maka kita harus memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudi khalfi, ini orang Yahudi di belakangku. Ta'al, fata'al, sini, faktulhu, dia bunuh dia. Tapi hanya ada satu pohon yang dia tidak akan memberitahukan kepada kita. Pohon apa? Gharqad. Illal gharqadu, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, karena sungguhnya pohon gharqad ini termasuk pohonnya orang Yahudi. Mereka makanya dari tahun ke tahun mereka sudah membaca tentang peristiwa ini bakal menimpa mereka. Maka mereka menyediakan lahan yang sangat luas di daerahnya untuk apa? Menanam pohon gharqad. Tapi beberapa kali terjadi kegagalan, sudah mau jadi rusak lagi, hancur lagi. Nanti mungkin ketika sudah tiba waktunya mereka, tetapi tetap nantinya mereka semua akan dibunuh oleh kaum muslimin. Nah, maka mereka ini membunuh, mungkin ada di dalam kitab mereka wallahu ta'ala alam bahwa orang-orang Gaza, Rafah dan sebagainya yang di sekitar itu yang mungkin kelak akan membunuh mereka, atau yang lainnya, nggak tahu sampai mereka bersikap keji dan kejam serupa itu. Ini semua tanda-tanda kecil dan banyak lagi tanda-tanda kecil lainnya yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti diantaranya akan banyaknya pembunuhan, peperangan di antara kaum muslimin dan juga yang lainnya.
Seperti juga disebutkan di sini pendeknya waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman, fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal usbu'i wa yakunu usbu'u kal yaumi wa yakunu yaumu kas sa'ati wa takunu sa'atu. Kemudian Nabi mengatakan, yakni akan terjadi, tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu itu saling berdekatan. Keberkahan waktu sudah hilang. Seseorang masih melakukan apa? Ya Allah, kok sudah ganti hari, sudah ganti pekan, sudah ganti bulan. Perasaan baru kemarin hari Rabu, sekarang kok sudah Rabu lagi. Sepekan sudah seperti satu hari. Nabi mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu itu akan saling berdekatan, sehingga 1 tahun akan seperti 1 bulan, 1 bulan itu seperti 1 pekan, 1 pekan itu seperti 1 hari, 1 hari akan terasa seperti 1 jam, 1 jam terasa seperti terbakarnya yakni daun yang panas oleh sinar cahaya matahari, atau kalau tidak salah yaitu seperti jatuhnya daun kering dari dahannya. Ada 1 jam daun kering jatuh dari dahan ranting ke tanah? Tidak ada. Seperti itu cepatnya hari. Maka kadang-kadang kita nyelesain kerjaan belum, loh kok sudah siang, sudah zuhur. Nanti masih ngerjakan apa, loh kok sudah sore. Nanti kok sudah malam. 1 hari kok terasa seperti 1 jam. Kadang nggak terasa, tiba-tiba loh kok sudah Rabu lagi. Padahal kayaknya baru kemarin Rabu. Sepekan seperti 1 hari. Ya Allah. Dan ini benar-benar seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih. Kalau tidak saya salah ingat, hadis riwayat Imam Bukhari diantaranya meriwayatkan. Kemudian juga disebutkan berkurangnya amal. Orang zaman sekarang lebih banyak yang mereka lalai dalam beramal soleh. Di zaman para sahabat ketika Islam sudah mulai berkuasa, ya Allah, kalau kita baca sejarah para sahabat, mereka semangat ibadahnya, sepanjang harinya bernilai ibadah, sepanjang harinya bernilai ibadah dan amal soleh. Yang mereka lakukan semua yang bermanfaat. Zaman ini ada, tetapi tidak sebanyak, tidak seperti di zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Zaman sekarang seperti yang dikatakan Nabi, yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan apa yang dituntunkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu segelintir orang, seperti bulu putih pada domba yang berbulu hitam, atau sebaliknya. Riwayat lainnya menyebutkan seperti sehelai bulu hitam pada domba yang berbulu putih. Maknanya sangat kecil sedikit. Dan Nabi mengatakan apa? Ya bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam dulu pertama kali muncul itu asing, tidak ada yang beriman kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, disusul sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian anak pamannya Ali bin Abi Thalib, lalu Utsman Abdurrahman bin Auf, lalu budak dari budak kalangan budak Abu Bilal bin Rabah, lalu Ammar bin Yasir, dan hanya sedikit, dan kedua orang tuanya hanya sedikit, segelintir orang, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an. Tapi kemudian setelah itu Islam merebak banyak, sampai akhirnya di Jazirah Arab hampir seluruhnya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tapi kemudian berangsur-angsur Islam kembali menjadi terasing. Bukan umat Islamnya murtad, bukan, tetapi umat Islamnya sudah meninggalkan ajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang yang ngamalin Islam yang benar, justru diganjili, artinya dipandang aneh ini orang, kok seperti itu. Nah ini kenapa? Karena mereka sudah tidak kenal Islam
Islam yang dianutnya, sehingga dia mengira yang dilakukan orang ini salah, padahal dialah yang benar dan orang yang memandangnya itu yang keliru dalam banyak hal. Maka dikatakan oleh Nabi, kelak Islam akan kembali menjadi terasing. Dan apa keutamaan mereka yang terasing? Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah dengan mendapatkan pohon tuba yang ada di surga. Maknanya, maka insya Allah dia akan masuk surga. Orang-orang yang terasing, yaitu yang tetap istiqomah menjalankan agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar dan baik, tak peduli menyelisihi banyak manusia. Itu amal perbuatan semakin sedikit. Munculnya berbagai fitnah, yaitu perpecahan di tubuh umat, sehingga Nabi telah mengatakan terpecah sampai menjadi 73 golongan, dan semuanya di dalam neraka kecuali satu yang selamat, yaitu yang mengikuti jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beragama. Dan juga munculnya berbagai kemaksiatan, pembunuhan, banyaknya pembunuhan, banyaknya pelacuran, kefasikan, penyembahan berhala oleh kaum muslimin, dan itu sudah banyak terjadi, wal'iyadu billah. Kemudian tanda-tanda besar, al-alamat al-kubra. Al-alamat al-kubra, tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat. Ini seperti yang saya sebutkan, keluarnya Dajjal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kemunculan Dajjal dengan hadis yang banyak jumlahnya sehingga mencapai derajat mutawatir. Maknanya mutawatir, kesangsian akan kebenarannya tidak ada, karena yang mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, dan mereka yang mendengarkan, yang meriwayatkan hadis tentang Nabi mengatakan akan muncul Dajjal nanti di akhir zaman, itu mereka di kalangan para sahabat sangat banyak. Hampir sahabat-sahabat semua mengetahui, tapi yang menceritakan, yang sempat hidup dan menceritakan kepada generasi berikutnya sangat banyak. Dan demikian pula generasi berikutnya menceritakan kepada generasi berikutnya banyak, sehingga mustahil mereka bersepakat salah atau dusta mengenai akan munculnya Dajjal. Tapi tetap ada di kalangan kaum muslimin seperti kaum Mu'tazilah atau Jahmiyah yang tidak percaya akan adanya Dajjal. Juga mereka yang tidak mau percaya kepada hadis karena diragukan kesohihannya, maka mereka mengatakan mana ayat Quran yang menunjukkan Dajjal. Nah, itu mereka beralasan seperti itu. Para nabi bahkan alaihimussalatu wassalam telah memperingatkan umatnya dari zamannya Nabi Nuh yang masih jauh, itu sudah memperingatkan apa? Kaumnya akan munculnya Dajjal. Dan Rasulullah SAW adalah menyebutkan sebagai fitnah terbesar yang terjadi semenjak penciptaan Nabi Adam alaihissalam hingga hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Fitnah yang paling dahsyat, karena manusia menjadi kufur dalam waktu sekejap. Nabi SAW mengatakan apa diantaranya? Inna baina yaday sa'ati fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti sebelum datangnya hari kiamat akan banyak muncul fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah di sini yaitu kekafiran yang gampang terjadi. Dan fitnah ini, fitnah kekufuran ini terjadi seperti kepingan-kepingan malam, potongan-potongan malam. Kakita'il lailil al-mudlim, yang gelap. Maknanya belum lagi malam habis, datang malam lain. Itu perumpamaannya. Artinya satu fitnah ujian belum selesai, muncul fitnah lainnya. Muncul fitnah lain, belum lagi muncul fitnah ini berikutnya, muncul lagi fitnah, terus bersambung. Sampai pada puncaknya apa dikatakan oleh Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirun. Di pagi hari seseorang itu masih menjadi seorang mukmin, sore hari dia telah menjadi orang kafir. Naudzubillah.
cepat sekali terpengaruhnya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di sore hari masih mukmin, esok pagi dia sudah menjadi kafir. Wal'iyadu billah. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Mereka jual agama mereka yang mereka miliki itu untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang nilainya sangat murah kecil. Yaitu mereka diantaranya adalah pengaruh dajjal, baik dajjal kecil dan terutama dajjal besar. Sampai dikatakan seseorang ia merasa yakin dirinya akan berjumpa dengan dajjal dan akan menentang dajjal, dan begitu ketemu dengan dajjal dia menjadi pengikut setianya dajjal. Wal'iyadzubillah. Maka dianjurkan kaum muslimin untuk selalu membaca doa perlindungan, yaitu dari fitnah al-masihid dajjal di setiap sholatnya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, atau wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini berlindung dari 4 hal, dari azab kubur atau azab neraka jahanam, kemudian azab kubur, kemudian fitnah kehidupan, yaitu berbagai ujian-ujian dalam urusan agama. Kemiskinan, kefakiran itu bukan fitnah yang besar, itu tidak ada apa-apanya. Yang lebih berbahaya adalah fitnah agama, yaitu ketika manusia hatinya digoyah sehingga dia berpaling dari kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Dan yang lebih besar lagi nanti, jangan sampai kita mengalaminya, kita berlindung kepada Allah untuk tidak berjumpa dengan dajjal, karena fitnahnya sangat dahsyat, sangat besar sekali. Kemudian di antara doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal, dan beliau menganjurkan umatnya untuk berdoa selalu bacaan ini, yaitu dari 4 perkara tadi yang telah saya sebutkan. Itu ada cerita juga riwayat tentang itu, yaitu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini. Yang terpenting bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah meninggalkan doa perlindungan terhadap 4 perkara tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 4 perlindungan. Dan juga Nabi kadang menggandengkan wa a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, betapa seringnya engkau berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari hutang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kalau sudah hutang, malamnya dirudung kesusahan, paginya dirudung ketakutan, yakni selalu di dalam kesulitan hidupnya. Orang yang dililit oleh hutang, apalagi zaman ini hutangnya bukan cuma 100.000, kadang 1M, 2M, 6M, 25M. Ini yang hutangnya MM-an yang sudah sampai tanahnya mau dijual, diambil, mending tanah kadang rumah yang ditempatinya sudah mau dilelang. Naudzubillah min dzalik. Maka banyak berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari hutang. Tapi yang lebih penting lagi, lebih berbahaya, yaitu meminta perlindungan dari bahaya fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih di sini untuk Dajjal artinya yang terlaknat, yang terlaknat menurut pendapat yang lebih rajih insyaallah taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi memperingatkan, ma bu'itsa nabiyyun illa andara ummatahul a'war al-kadzdzab ala innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war wa inna baina ainaihi maktubun kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bu'itsa nabiyyun, tidak seorang nabi pun yang diutus oleh Allah dari zaman Nabi Nuh, illa andara ummatahul a'warul kadzdzab, melainkan semua nabi itu memperingatkan umatnya dari bahaya si buta sebelah mata dan si pendusta, yaitu Dajjal. Dajjal itu buta sebelah mata kanannya, yang kanannya, yang satunya lagi matanya seperti buah anggur yang terapung-apung itu, melotot gitu, kayak mau mencodol gitu.
Itu Rabb. Nah, kemudian beliau mengingatkan, ala innahu a'war. Ingat, ini yang nanti akan datang si pendusta ini, ia a'war, buta sebelah mata. Kalau a'ma, buta kedua matanya, tidak punya penglihatan. Tapi kalau a'war, dia buta sebelah matanya, yang satunya masih bisa melihat, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Tapi kalau Dajjal, sebelah kanannya yang buta. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sungguhnya Tuhanmu tidak buta sebelah matanya. Ini mengisyaratkan, dan juga diisyaratkan oleh hadis-hadis yang lain yang mendukungnya, bahwa Allah punya mata. Tetapi kita tidak usah bayangin mata Allah kayak apa. Yang wajib kita harus yakin apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah memberitakan sendiri di dalam kitab sucinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki mata, dan mata Allah dua, dan mata Allah semuanya kanan. Bagaimana memikirkan dua kok kanan semua? Jangan dibayangkan. Yang wajib adalah mengimani. Kenapa? Segala apa yang ada pada Allah tidak sama dengan yang ada pada manusia atau makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dalam surat Asy-Syura ayat 5. Dan dia Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah ini innahul a'war, Dajjal itu buta sebelah mata. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Artinya Allah itu tidak buta. Kenapa Nabi mengatakan ini? Karena Dajjal nanti akan muncul. Pertama dia mengaku dirinya Nabi, kemudian dia akan mengaku dirinya Tuhan. Maka diingatkan, Tuhanmu tidak buta sebelah matanya. Dan ini juga menetapkan bahwa Allah punya dua mata. Dan wa inna baina ainaihi maktubun kafir, dan nanti antara dua mata Dajjal itu akan tertulis kafir. Dalam riwayat lain diterangkan semua orang muslim akan bisa membacanya, meskipun dia buta huruf. Nanti kalau dia orang beriman, dia mentauhidkan Allah, maka dia akan bisa membaca tulisan kufur yang ada pada antara dua mata si Dajjal. Kalau orang itu munafik, maka ditutupi sehingga dia tidak tahu kalau itu Dajjal. Ini maktubun kafir, tertulis kalimat kafir. Demikian kita lanjutkan insyaallah nanti tanda-tanda besar berikutnya. Ada sebenarnya satu buku yang ditulis oleh Syekh Albani yang berbicara tentang Dajjal, dari mulai sifatnya. Insyaallah nanti pekan depan mungkin akan saya selipkan dalam masalah Dajjal ini biidnillahi ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.